Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nahwan Nur menuju cahaya, kembali kita berjumpa dalam serial pembelajaran bahasa Arab minal lughah ilal hadarah. Dari bahasa kita menuju peradaban. Baiklah sobat sekalian, kita pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang angka. Nah, belajar angka dalam bahasa Arab, mohon semuanya untuk lebih konsentrasi karena sedikit membutuhkan pemikiran lebih serius. Maksudnya kalau dibandingkan dalam pembelajaran angka dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab lebih membutuhkan konsentrasi ya, karena ada beberapa peraturan, ada beberapa ketentuan yang harus kita cermati dan kita perhatikan. Tapi di video kali ini kita akan mulai dari yang mudah dulu, yaitu dari angka 1 dan 2. Bagaimana? Sudah siap? Ikuti terus video ini sampai akhir. Kita mulai dari contoh dulu ya. Lihat di daftar kalimat berikut ya. Nomor 1. Li kitabun wahidun wa mistoratun wahidah. Saya mempunyai sebuah buku dan sebuah penggaris mistar. Kemudian berikutnya wali ahmada qolama nisnani wa mim sahatanis natani. Dan Ahmad mempunyai 2 buah pulpen dan 2 buah penghapus. Contoh berikutnya, hal tashtari daftaran wahidan wa hakibatan wahidatan. Apakah Anda membeli sebuah buku tulis dan sebuah tas? Ya, daftar sudah jadi bahasa Indonesia ya, daftar. Tapi maknanya buku tulis ya, buku yang bergaris-garis dan siap diisi, itu ya, kolom-kolom. Nomor 4. Yad'u Ahmadu al-qalamainil isnaini wal mimsahatainil isnataini fi sundukin wahidin. Ahmad, kan tadi nomor 2 kan Ahmad mempunyai 2 pulpen dan 2 penghapus ya. Ahmad meletakkan kedua pulpen itu dan kedua penghapus itu dalam sebuah kotak atau apa ya, tempat wadah untuk menyimpan ini, kotak. Kemudian contoh yang terakhir dalam daftar ini, wa'adau jami'al kutubi wal kurrasati fi khizanatainis nataini. Dan saya meletakkan seluruh buku dan buku tulis ya, kurosat samalah dengan daftar. Fi khizanatainis nataini. Saya meletakkan itu semua ya, buku-buku dan buku tulis itu di dalam 2 buah lemari. Ya, inilah contoh-contoh yang akan menjadi bahan penelitian kita yang akan kita coba cermati ya. Dan mohon juga perhatikan warna itu sudah saya buat memang. Kalau yang warna hijau itu ya dia hanya sekedar bagian dari contoh. Kemudian yang warna kuning itu adalah benda-benda muzakkar ya. Dan yang warna putih benda-benda muannas. Baik, mari kita
lihat satu demi satu contoh-contoh berikut secara lebih detail. Nah, jadi konsep yang digunakan pada angka 1 dan 2 ini adalah konsep na'at dan man'ut. Tentunya kalian sudah belajar ya na'at dan man'ut ya. Kalau misalnya di kitab Nahul Wadih ini di jilid 1 ya. Jadi benda yang akan diberi keterangan jumlahnya itu atau kita sebut ma'dud ya. Itu menjadi man'utnya atau dengan istilah yang lain mausuf ya. Kemudian angka berada di belakangnya dan menjadi na'at atau menjadi sifat ya. Jadi na'at mengikuti man'ut pada posisinya ya, na'at datang sesudah man'ut. Kemudian juga seperti dalam kaidah nahwu, na'at mengikuti man'ut pada beberapa aspek. Satu, posisi i'rabnya ya. Jadi ma'dud di angka 1 dan 2 ini nanti bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur sesuai dengan posisinya dalam kalimat ya. Nah, na'at mengikuti man'ut pada posisi i'rabnya. Kalau ma'dudnya marfu ya na'atnya ikut marfu. Kalau ma'dudnya mansub, na'atnya juga ikut mansub dan demikian seterusnya. Kemudian juga na'at mengikuti man'ut pada aspek gendernya atau kelaminnya. Kan sebagaimana kita ketahui, kata benda dalam bahasa Arab semuanya diberi gender, berkelamin. Baik yang kelamin hakiki ataupun yang majazi ya. Jadi kalau ma'dudnya muzakkar, na'atnya ikut muzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annas, na'atnya mu'annas. Kemudian na'at juga mengikuti man'ut ya. Dalam hal ini berarti al-adad angkanya mengikuti al-ma'dud bendanya pada aspek ketakrifan. Maksudnya kalau ma'dudnya ma'rifah, angkanya juga ma'rifah. Kalau ma'dudnya nakiroh, angkanya juga nakiroh seperti yang kita lihat tadi di contoh dan mungkin akan kita lihat lebih detail pada slide berikut ya. Jadi kesimpulannya ya, untuk angka 1 dan 2 bendanya ada di depan sebagai man'ut atau mausuf ya. Kemudian diikuti oleh al-adad angkanya dan angkanya menjadi na'at atau sifah. Coba kita cermati pada contoh-contoh tadi lebih detail. Perhatikan nomor 1 ya. Li kitabun wahidun wa mistorotun wahidah. Saya mempunyai sebuah buku dan sebuah mistar atau penggaris. Tentu kitabun di sini marfu ya karena dia mubtada ya, mubtada muakhar. Jadi mubtada marfu kitabun dan wahid sebagai adat dan dia sebagai na'at mengikuti i'rabnya kitabun ya, kitabun jadi wahidun. Kemudian juga mengikuti pada aspek ketakrifan karena nakiroh ya, wahidnya juga nakiroh. Kemudian juga gendernya sama-sama muzakkar ya. Jadi untuk angka 1 dan 2 gender sesuai karena nanti berbeda untuk kaidah angka 3 dan seterusnya. Ya. Untuk masalah gender. Mistorotun wahidah sama ya. Mistoroh juga marfu karena dia maktuf ke kitab ya. Dan wahidah sebagai naatnya sama marfu. Kemudian kedua kata tersebut sama-sama nakiroh seperti kitabun wahid dan sama-sama mu'anas ya. Kita lihat contoh kedua. Wali ahmada kolama nisnani wa mim sahata nisnatani. Kalau tadi kan 1, ini contoh yang nomor 2 untuk angka 2 ya. Ahmad mempunyai 2 pulpen dan 2 penghapus.
Qolamani di situ juga i'rabnya marfu, dan karena dia musanna tanda rofaknya adalah alif dan nun. Maka kata isnani pun mengikuti qolamani, sama marfu juga. Ya, dan tandanya sama tentu alif dan alif dan nun ya. Kemudian kita perhatikan sama-sama nakiroh, tidak ada alif lam, dan qolamani isnani sama-sama muzakkar. Sebaliknya mim sahatan isnatani ya, sama-sama marfu seperti qolamani, tandanya alif dan nun, dan mereka kedua kata tersebut ya sama-sama nakiroh dan sama-sama mu'annas ya. Jadi ingat, naat, wahid, isnani, dan wahidah dan isnatani mengikuti kitab dan qolamani dan mistoroh dan mumsahatani pada aspek i'rabnya. Kemudian semuanya juga nakiroh, tidak ada alif lamnya, dan kitabani dan qolamani muzakkar, maka angkanya muzakkar, mistoroh dan mim sahatani mu'anas, dan angkanya mu'anas. Dan ini semuanya marfu ya. Kita lihat yang tidak marfu, coba perhatikan nomor 3. Hal tashtari daftaron wahidan wa hakibatan wahidah. Apakah Anda membeli sebuah buku tulis dan sebuah tas ya. Kita perhatikan di sini masih sama-sama nakiroh semuanya ya. Daftar, wahid, hakibah, wahidah, semuanya nakiroh ya. Kemudian daftarun itu muzakkar, ma'dudnya muzakkar, berarti wahid juga muzakkar, wahidan bukan wahidatan. Hakibah mu'anas, wahidah juga mu'anas. Gendernya harus sesuai antara adat dan ma'dud ya, karena na'at mengikuti man'ud ya. Kemudian apa lagi tadi? Oh ya, nakiroh, kemudian mudzakkar mu'annas ya. Oke, itu ya mengikuti ya. Kalau yang nomor 4 sekarang, yada'u Ahmadu al-qalamainil isnaini wal mim sahataini isnataini fi sundukin wahid ya. Ahmad meletakkan kedua pulpen itu, kan kalau nomor 2 kan li Ahmada qalamanes nani. Jadi asumsinya kita sudah, kalau ngikutin kelanjutan dari contoh yang nomor 2, berarti kedua pulpen itu sudah ma'rifah sekarang ya. Nah, Ahmad meletakkan kedua pulpen itu dan kedua penghapus itu di dalam sebuah kotak. Maka al-qalamaini isnaini di sini sekarang ma'rifah. Begitu juga al-mim sahataini isnataini, karena sudah mazkur sebelumnya, yaitu di kalimat kedua. Nah, berarti sekarang pakai alif lam, berarti al-qalamaini. Demikian juga al-isnaini mengikuti, karena adat mengikuti ma'dud. Karena ini na'ad dan man'ud konsepnya. Demikian juga al-mim sahataini isnataini ya. Sama-sama ma'rifah dengan alif lam. Qalamaininya muzakkar diikuti dengan kata isnain, mim sahataini mu'anas diikuti dengan kata al-isnatain, dan semuanya karena sekarang ini ya al-qalamain ini maf'ul bih, yada'u Ahmad al-qalamain. Maf'ul bih berarti mansub ya kan? Nah, al-isnaini berarti ikut mansub, tandanya ya dan nun keduanya. Al-mim sahataini ini maktuf kepada al-qalamaini, berarti mansub juga. Al-isnataini sifat atau na'at dari al-mim sahatain, berarti sama-sama mansub juga. Dan keduanya sama-sama menggunakan ya dan nun. Dan demikianlah semua kata al-qalamain, al-isnain, al-mim sahatain, al-isnatain semuanya mansub. Ya, jadi adat, na'at atau sifat mengikuti ma'dud sebagai man'ud atau mausuf. Fi sundukin wahid, dalam sebuah kotak. Nah, sunduk di sini nakiroh ya, karena asumsinya belum diketahui, dia masih umum. Nah, sunduk
majrur ya karena ada fi, sundukin, wahidin. Nah, sunduk muzakkar, wahid juga muzakkar, sama dengan kitabun wahidun, li kitabun wahidun. Cuman karena di sini didahului oleh fi dan fi itu adalah harfu jar, maka sunduknya menjadi majrur dan wahidinnya mengikuti sundukin. Contoh terakhir, wa ad'u jami'al kutubi wal kurasati fi khizanataini nataini. Saya meletakkan semua buku dan semua buku tulis di dalam 2 lemari. Di sini nakiroh, sama-sama tidak ada alif lam. Kemudian sama-sama majrur karena ada fi, ya berarti ya dan nun tandanya karena ini musanna ya. Kemudian isnatain mengikuti khizanatain muannas, sama-sama muannas, sama-sama nakiroh, dan sama-sama majrur dengan tanda ya dan nun. Dan demikianlah pembahasan angka 1 dan 2 pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan, kita lihat di slide terakhir. Kesimpulannya, kaidah dalam penggunaan angka 1 dan 2 dalam bahasa Arab itu konsepnya mengikuti konsep na'at dan man'ut atau konsep sifah dan mausuf ya. Dimana bendanya menjadi man'ut ya atau mausuf dan angkanya adad menjadi na'at atau menjadi sifah. Nah, bendanya ada di depan diikuti dengan angkanya. Jadi ma'dud dulu baru al-adad. Dan selain mengikuti dari sisi posisi letak, na'at atau sifah dalam hal ini angkanya al-adad mengikuti man'utnya, mengikuti mausufnya yaitu sang ma'dud ya pada beberapa aspek. Satu, pada posisi i'rabnya apakah marfu, mansub atau majrur. Kemudian juga mengikuti man'utnya pada gendernya. Man'ut muzakkar diikuti dengan na'at atau angka muzakkar, ma'dud muannas diikuti dengan angka muannas. Dan juga ya al-adad di sini mengikuti man'ut pada posisi ketarifan. Kalau ma'dudnya ma'rifah, adatnya yang mengikuti. Kalau ma'dudnya nakiroh, demikian juga. Demikian Sobat Nahwan Nur, pembelajaran tentang adat 1 dan 2 kali ini. Kita berjumpa lagi pada serial pembelajaran berikutnya. Minal lughah ilal hadarah. Terima kasih Sobat Nahwan Nur telah menyaksikan video ini. Dan juga jika Anda berkenan mensubscribe channel ini, dan jika Anda suka pada video ini, silakan like dan share di media sosial kalian. Dan silakan tulis saran dan kritiknya di kolom komentar. Minal lughah il hadarah. Wush wush wush.